Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyura Anggraini dengan NIM 2201416048, jadi mahasiswa S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Malang. Jadi, dalam pembuatan ini saya untuk memenuhi tugas filsafat dan teori pendidikan dengan memaparkan terkait karakteristik filsafat, yaitu dengan membahas sifat filsafat ilmu, substansi filsafat ilmu, sifat dasar filsafat, karakteristik filsafat ilmu, ciri-ciri filsafat. Jadi, filsafat adalah upaya manusia untuk memahami dunia dan dirinya sendiri melalui akal, refleksi, dan argumen kritis. Meskipun tidak dikategorikan sebagai ilmu, filsafat memiliki hubungan erat dengan ilmu pengetahuan dan berperan dalam merumuskan serta mengembangkan konsep-konsep dasar dalam beberapa disiplin ilmu. Jadi filsafat lahir dalam situasi gejolak dan krisis, serta berfungsi untuk sebagai alat untuk menantang status dan mendorong perubahan. Dalam praktiknya, filsafat merupakan refleksi mendalam, artikulasi pemikiran, serta perdebatan yang memungkinkan individu untuk mempertahankan keyakinan mereka dengan lebih matang. Jadi filosofi ini bukan sekedar membaca pemikiran orang lain, tetapi juga membangun dan mempertahankan sudut pandang sendiri berdasarkan analisis kritis terhadap ide-ide yang ada. Dengan demikian, filsafat ini menjadi alat bagi manusia untuk memahami diri sendiri, dunia, dan tempat di dalamnya. Jadi setelah membangun visi yang terpadu dan dapat dipertahankan tentang kehidupan yang realistis, sifat filsafat ilmu yang selanjutnya itu yaitu secara etimologis berarti cinta akan kebijaksanaan, adalah upaya sistematis untuk memahami realitas kehidupan dari prinsip-prinsip perilaku secara teoritis dan praktis guna membimbing manusia dalam menjalin hidup dengan bijaksana. Jadi lebih dari sekedar analisis abstrak atau linguistik, filsafat berfungsi sebagai refleksi mendalam atas pengalaman hidup manusia untuk mencapai kesadaran dari realistis dan pemahaman secara maksimal. Jadi pada abad ini, meskipun pengaruh empirisme dan positivisme sempat membatasi ruang lingkup filsafat, pada analisis filsafat ini tetap memiliki tugas yang lebih besar, yaitu menjawab tantangan fundamental umat manusia dan memberikan panduan hidup yang bermakna. Ini pada tahun abad ke-20. Jadi filsafat ini untuk mencapai kebaikan tertinggi dalam kehidupan. Yang selanjutnya terkait substansi filsafat ilmu. Jadi ini bidang kajian filsafat sangat luas dan mencakup permasalahan mendasar yang tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu khusus yang memiliki batasan tertentu. Jadi ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, dan fisiologi cenderung fokus pada aspek-aspek tertentu dari realiti, sementara filsafat berusaha untuk memahami objek secara menyeluruh, termasuk hakikat manusia dalam konteks yang lebih luas. Jadi berfilsafat ini bukan sekedar sembarangan, tetapi melibatkan disiplin dan latihan yang mendalam untuk mencapai kebenaran. Jadi proses berpikir ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang benar, meskipun kriteria kebenaran dapat bervariasi antar individu. Jadi kajian filsafat ilmu ini meliputi 4 substansi utama, yaitu fakta atau kenyataan, kebenaran, konspirasi, dan logika. Jadi masing-masing aspek ini memberikan kerangka untuk memahami realitas dan pengetahuan secara lebih dalam, serta menekankan pentingnya metode ilmiah dalam menjelaskan fenomena dan menghasilkan pengetahuan yang valid. Dengan demikian, filsafat ini berfungsi sebagai landasan teoritis bagi ilmu pengetahuan dan membantu menjawab pernyataan-pernyataan fundamental tentang eksistensi dan makna kehidupan. Jadi ini ada 4 kajian tentang substansi filsafat ilmu yang berhubungan dengan filsafat. Ini menurut Ismaun. Yang pertama yaitu fakta atau kenyataan. Jadi fakta ini memiliki pengertian yang beragam tergantung dari sudut pandang filosofis yang melandasinya. Jadi positivistik berpandangan bahwa sesuatu yang nyata bila ada koresponden antara yang sesual dengan sesual lainnya. Fenomenologi memiliki 2 arah perkembangan mengenai pengertian kenyataan ini. Yang pertama menjurus ke arah korespondensi, yaitu adanya korespondensi antara ide dengan fenomena. Yang kedua menjurus ke arah koherensi moralitas, yaitu kesesuaian antara fenomena dengan sistem nilai. Yang kedua yaitu kebenaran terhadap berbagai teori tentang kebenaran, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Jadi kebenaran koherensi yaitu adanya keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hierarki yang lebih tinggi dari sesuatu unsur baik berupa skema ataupun nilai. Jadi koherensi ini dapat dilakukan pada tatanan sensual rasional maupun pada tatanan transendental. Nah, kebenaran korespondensi ini adalah berpikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu lain. Korespondensi relevan dibuktikan dengan adanya kejadian sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta yang diharapkan, antara fakta dengan kepercayaan yang diyakini, yang sifatnya spesifik. Jadi kebenaran pragmatik yang benar adalah yang konkret, yang individual dan spesifik dan memiliki kegunaan praktis.
Yang ketiga yaitu konfirmasi. Jadi fungsi ilmu ini adalah menjelaskan, memprediksi dengan data atau memberi pemaknaan. Dapat ditampilkan sebagai konfirmasi absolut atau probabilistik. Jadi menimbulkan konfirmasi absolut biasanya menggunakan asumsi, postulat, atau aksioma yang sudah dipastikan benar tetapi tidak salah bila mengimplementasi asumsi dengan untuk membuat penjelasan, prediksi, atau pemaknaan. Untuk mengajak kepastian probabilistik dapat ditempuh secara induktif, deduktif, maupun reduktif. Yang terakhir yaitu logika. Jadi logika ini yang dimaksud dengan logika matematika yang menguasai positivisme. Positivistik menampilkan kebenaran korespondensi antara fakta. Jadi sifat dasar filsafat berdasarkan penyataan. Sifat dasar filsafat ini menurut Paulus ini ada filsafat terus mencari jawaban, tetapi jawaban yang diperoleh tidak pernah abadi. Oleh karena itu, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhirnya sebuah masalah. Jadi walaupun filsafat terus mencari jawaban, filsafat ini memiliki beberapa sifat dasar, sedangkan pendapat Rapar ada beberapa sifat dasar filsafat, yaitu meliputi filsafat berarti berpikir secara radikal. Filsafat adalah pemikiran yang radikal karena berpikir secara radikal ia tidak pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Yang kedua yaitu dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Yang ketiga yaitu filsafat adalah pemburu kebenaran. Jadi kebenaran yang diburu adalah kebenaran hakiki tentang keseluruhan realitas dan setiap hal yang dapat siapkan. Yang keempat yaitu salah satu penyebab lahirnya filsafat adalah keraguan, dan untuk menghilangkan keraguan diperlukan kejelasan. Yang kelima itu berpikir secara radikal, ini mencari asas, memberi kebenaran, dan mencari kejelasan. Tidak mungkin dapat berhasil dengan baik dapat berpikir secara rasional. Dan menurut menjelaskan bahwa ada 3 dasar filsafat yang umum dalam konteks di India yang bisa diterapkan juga secara umum, yaitu berorientasi pada tujuan. Filsafat yang berorientasi pada tujuan dimulai dengan menyatakan. Yang kedua yaitu filsafat melakukan filsafat perenung dan harus memiliki orientasi. Yang ketiga itu filsafat sebagai simbiosis teori dan penguatan perilaku. Kesimpulan mengenai sifat dasar filsafat menurut Paulus, Rapar, dan Pat adalah sebagai filsafat adalah mencari yang tak berujung. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus, filsafat tidak pernah mencapai jawaban akhir karena terus berkembang seiring perubahan manusia. Jadi filsafat ini selalu membuka ruang untuk perdebatan dan perenungan yang lebih terhadap realitis. Jadi berpikir secara radikal, filsafat mengajarkan untuk berpikir secara mendalam, mencari akar dari permasalahan untuk memahami esensi dari suatu realitas. Jadi pemikiran radikal ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai dunia yang hanya ada. Jadi mencari kebenaran ini, filsafat adalah untuk memburu kebenaran dengan selalu terbuka terhadap kritik dan pengujian ulang. Jadi kebenaran filsafat tidak bersifat mutlak, melainkan berkembang secara pencarian yang terus menerus. Jadi untuk mencapai kejelasan, keraguan, dan ketidakjelasan adalah hal yang mendorong lahirnya filsafat dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dan penjelasan mengenai realitas. Jadi pemikiran filsafat harus mengupayakan untuk menghilangkan hal-hal yang kabur dari misterius. Yang misalnya itu filsafat yang berorientasi pada tujuan praktis. Nah, ini mencatatkan bahwa filsafat tidak hanya bersifat teoritis, tapi harus memiliki orientasi praktis. Filsafat harus diterapkan dalam kehidupan nyata dengan memberikan solusi yang dapat membimbing manusia dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Nah, jadi yang terakhir itu simbiosis antara filsafat dan praktek. Filsafat adalah kombinasi antara pengetahuan teoritis dan kebijaksanaan praktis yang tidak hanya tapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi filsafat ini memberikan pandangan hidup yang menyeluruh, yang mencakup teori praktis dan realitis konkret. Secara keseluruhan ini, filsafat adalah pencarian yang terus berkembang, berfokus pada pencarian permasalahan, kebenaran, dan kejelasan, serta harus dihubungkan dengan praktik kehidupan nyata untuk memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat. Jadi karakteristik filsafat ini adalah bahwa filsafat memiliki ciri-ciri yang sangat mendalam dan kompleks. Filsafat tidak hanya mengkritisi secara tajam, tetapi juga berupaya untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendasar tentang segala realitas manusia, jadi alam semesta dan Tuhan. Jadi ciri utama filsafat ini meliputi ekstensi, yaitu filsafat menyeluruh dalam memandang realitas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia tanpa
terikat ruang dan waktu. Ya, filsafat selalu mengaitkan berbagai dimensi kehidupan seperti kerohanian, kebebasan, kelihayan, dan sosialitas yang kemudian secara integral. Kalau dia itu intensif, filsafat berusaha menggali esensi yang hakikat dari segala hal. Filsafat bukan hanya mencari pengetahuan biasa, tetapi juga berusaha menemukan inti dari kenyataan yang ada. Jadi proses ini berpikir untuk melibatkan ketelitian yang refleksi mendalam terhadap objek kajian. Yang ketiga yaitu kritis. Filsafat ini selalu mengedepankan sikap kritis terhadap segala hal, termasuk terhadap ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ideologi. Berkembang filsafat belajar untuk memahami manusia secara lebih mendalam dan tidak menerima pengetahuan yang dangkal seperti tentang pertimbangan rasional yang mendalam. Nah, selain itu, karakteristik berpikir filsafat juga mencakup sifat-sifat seperti radikal berpikir mendalam hingga ke akar masalah, sistematis berpikir secara teratur dan logis, universal mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan spekulatif memungkinkan untuk menduga, menguji kemungkinan kebenaran. Berpikir filsafat metode rasional, koheren, serta berpikir secara komprehensif dalam mendalam untuk menghasilkan pengetahuan dapat dijadikan dasar pemikiran lebih lanjut. Ya, secara keseluruhan filsafat ini melakukan pendekatan yang mendalam dan kritis terhadap berbagai fenomena, memberikan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh, serta mempertanyakan segala sesuatu dengan penuh pertanggungjawaban rasional. Nah, selanjutnya terakhir itu ciri-ciri filsafat. Ya, filsafat ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama itu filsafat sebagai ilmu. Nah, filsafat sebagai ilmu berusaha untuk mencari hakikat atau inti kehidupan, perlu menggunakan akal pikiran agar dapat berpikir secara dalam untuk mencari pengetahuan. Hakikat haruslah dilakukan dengan abstraksi, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan sifat-sifat yang secara kebetulan sehingga akhirnya muncul sifat mutlak. Yang kedua itu filsafat sebagai cara berpikir, yaitu cara berpikir yang sangat mendalam sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu. Pemikiran yang dilakukan dengan melihat dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu filsafat sebagai pandangan hidup, artinya bahwa filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat diri manusia yang berperan sebagai makhluk individu, sosial, dan Tuhan. Nah, filsafat pandangan ini dapat menjadi tindakan berlaku dalam kehidupan sehari-hari, juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi di dunia ini. Baik, itulah sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam perkataan atau pemaparan materi yang telah saya sampaikan kurang jelas ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.